Waktu saya dapat visi membangun 10 sekolah berasrama, tahun lalu saya sudah cerita, teman-teman yang belum dengar, ini kesaksian hebat. Tuhan memimpin dengan menggerakkan Sogo Department Store. Kalian tahu Sogo enggak? Itu manggil saya, mereka mau bikin campaign Natal ya. Dari November, Desember sampai Januari 2018 waktu itu. Ke 2019. Campaign untuk bangun sekolah di NTT. Dalam waktu 3 bulan mereka cari dana di toko-toko mereka, terkumpullah 2,1 miliar lebih. Belum pernah dalam sejarah Tangan Pengharapan dapat donasi sebesar itu. Belum pernah. Tapi begitu visi besar dari Tuhan diluncurkan, penyediaan Tuhan datang dengan hebatnya. Begitu saya dipanggil untuk terima apa itu biasanya bukan uangnya, apa dulu? Yang difoto dulu. Bukan pelakat, pakai gabus gitu, pakai kertas, baru simbolis. Wah itu kan belum aman kan? Nah, biasanya nih saya kasih tahu aja ya, kayak kemarin ada donatur datang, dia bawa simbolis yang dia print sendiri. Angkanya 53 juta berapa, ada di kantor tuh. Tapi duit yang ditransfer cuma 30-an. Jadi kadang-kadang gak percaya saya sama manusia tuh. Dia bilang 2,1, saya deg-degan. Ini jangan-jangan karena cuma mau difoto sama media, karena press conference datang. Dari koran, dari TV datang semua, biasa kan gitu kan. Dalam hati saya, belum tentulah ini. Terus duitnya juga gak ditransfer. Ternyata sama mereka dimasukin deposito. Lemes saya. Ternyata Tuhan baik. Pemimpin pucuknya perintahkan, transfer ke Tangan Pengharapan. Gitu langsung. Masuklah ke rekening kita bulan Maret 2019. Dan saya nego, boleh enggak Mentawai 1, Papua 1, NTT 1? Enggak bisa katanya. Uang 2,1 ini hanya boleh dipakai di NTT. Waduh. Dan NTT-nya di mana? Dia lihat kita punya program 6 rumah belajar Bu Vivi. Dia pikir di TTU. Waduh, saya bilang, masa asrama di TTU semua? Bu, Tuhan kasih hikmat. NTT itu terdiri dari 4 pulau. Pulau diplomasi. Tapi kami ada di 2 pulau, Timor dan Sumba. Jadi boleh enggak kami bangun di 3 titik berbeda? Di mana saja? Saya diem, di mana ya? Karena tanah cuma di Kupang. Kami enggak punya tanah di Sumba, enggak punya tanah di Atambua. Tuhan bilang gini, sentermu paling banyak di mana? Di Timor. TTU lah. Bangun 1 di Atambua. Tadinya kita cari-cari tempat lain ya Bu Vivi ya. Di Keva lah, apa di mana lah. Pak Bobby kontak. Gue punya tanah di Atambua. Agak jauh sih dari kota. Tapi kalau kamu mau beli 1 rumah, dia punya program rumah sederhana ya namanya. Subsidi 200 juta, gue kasih lu lahan 3.000 meter katanya gitu. Tapi harus beli sama dia. Jadi saya sungkan, orang mau kasih tanah kita sok-sok nolak. Sempat kita berdali, Pak maaf Pak, kata staf saya ini agak jauh, agak pinggir, kayaknya kami mau cari yang dekat kota. Dia bilang gak jauh kok, cuma setengah jam. Dekat airport lagi dia bilang gitu. Aduh saya kurang ngerti, agak paksa dia. Akhirnya saya pikir ya udah ini pasti Tuhan. Ujuk-ujuk sekarang malah kasih 1 hektar ya. Siapa tadi kemarin yang cerita? Alfon ya? Benar jadi 1 hektar. Kami bayar 200 juta. Dikasih 1 hektar, luar biasa kan Tuhan. Nah, Atambua sudah, kan NTT toh. Nah, satu lagi di mana Tuhan? Tuhan ingatkan saya, sentermu banyak di mana? Sumba. 14 center ya waktu itu saya kunjungan kan. Sekarang berkurang karena beberapa kita tutup. Oh iya ya, kita enggak punya tempat di Sumba. Tiap kali guru-guru pertemuan bulanan agak susah. Udah kami suruh Pak Sleman cari, dapat tanah 1 hektar ya Pak. 1 hektar, harganya sama, 200 juta. Nah, dapat bayarnya gimana? Saya ketemu sama CEO Sogo. Boleh nggak 2,1 miliar ini dipakai 200 juta beli tanah di Atambua, 200 juta beli tanah di Sumba. Dia bilang, gak bisa. Kami mau bangunkan, kamu cari sendiri dananya. Harusnya masyarakat itu hibahkan tanah ke kamu. Orang kamu bantu anak-anaknya. Saya pikir benar juga ya. Tapi saudara tahu, begitu dasar pendeta ngomong saudara lagi. Kalian tahu sama kita.
Tiba-tiba besok paginya orang yang pernah donasi ke kita, yang nraktir kita makan kemarin. WA saya ngomong gini, Heni, Tuhan gerakan saya untuk transfer 100 juta ke kamu. Katanya ini untuk bangun sekolah di NTT. Saya kaget, kok peka banget dia, kita lagi butuh duit. Saya bilang gini, Bu permisi, boleh saya pakai untuk DP? Karena kan harganya 200 yang di Atambua. DP beli tanah di Atambua. Kami sudah dapat dana dari Sogo untuk bangun 700 juta, kan 2,1 bagi 3. Tapi tanahnya kami harus beli. Terus dia tanya, berapa harga tanahnya? Saya bilang 200 juta. Dalam hitungan 2 jam dilunasi 200 juta. Langsung transfer ke Pak Bobi. Tuhan luar biasa, amin. Keren Tuhan itu. Yang ketiga, Sumba. Teman mama saya, temannya, WA ke dia bilang gini, Ci, aku transfer 100 juta, titip ya, nyumbang ke anakmu. Kasih tahu dia, ini untuk bangun sekolah di NTT. Kaget saya, sekolah di NTT loh. Kemudian saya WA, saya kenal. Ci, saya panggil dia Ci karena umurnya masih muda. Ci, saya minta izin, thank you loh 100 jutanya. Boleh nggak untuk DP beli tanah di Sumba? Karena Pak Soleman bilang minta 100 juta untuk DP-nya. Saya pakai ya 100 juta untuk DP. Itu bulan Maret 2019. Dia tanya, berapa memang harga tanahnya? Saya bilang 200 juta. Dia bilang gini, bulan ini Maret saya transfer 100, April saya transfer lagi 100 juta. Lunas 200 juta saudara, luar biasa Tuhan kita. Keren gak Tuhan? Jadi kalau kalian tanya Mama Heni, Mama sekarang pilihannya tinggal 2. Sedangkan Mama mau bangun 3, kenapa NTT 3? Jangan salahin saya, tiang awan dan tiang api yang memimpin kita. Bisa ngerti ya? Saya cerita ini supaya kalian bangkit iman dan melihat bukan keputusan saya. Saya cerita soal Pak Esrom. Saya ini maunya bangun asrama itu di tanah dekat sekolah. Nah kenapa? Karena saya pikir sekolah yang sudah jalan sekarang, yang notabene itu punya yayasan, itu tidak dikelola dengan baik. Guru-guru menangis ketemu saya, gajinya bertahun-tahun. Berapa tahun Pak? Belasan tahun? 20 tahun? Belum. 10 tahun? 10 tahun? 1,5 juta gak pernah naik. Padahal hidup di Mentawai mahal, karena kan di pulau. 1,5 juta punya anak, aduh setengah mati mereka hidup. Gak naik-naik 10 tahun. Di sini yang bilang gaji kecil awas aja ya. 1,5 juta gak naik, mereka nangis sama saya. Terus saya lihat ke sekolahnya, bangunan sudah jelek banget. Perpustakaan ya ampun, itu kayak rumah hantu. Yang udah laba-laba banyak, buku-buku numpuk gak pernah disentuh. Kayak gitu perpustakaannya. Hidupnya gak jelas guru-guru ini. Mereka harus pikirin hidupnya sendiri. Tempat tinggal guru gak ada. Ya Pak ya? Mereka tinggal cari sendiri. Saya kasihan sama mereka. Nah saya pikir kenapa enggak kita bangun asrama dekat situ, sekolahnya kita bantu. 50-50, kok sama-sama punya kepentingan kan, punya mau sekolahkan anak. Gak apa-apa lah ya yang punya, tapi kita bangun sekolahnya, saya pikir gitu. Nah yayasan ini punya tanah kosong gak jauh dari situ. Saya sudah lihat, kami tanya sama yang punya, boleh enggak kami ambil, hibahkan ke tangan pengharapan. Karena ini bicara aset, tanah murah, bangunan mahal. Bangunnya mahal 1 miliar. Jadi saya bilang, kasih kami tanahnya biar kami yang bangunkan. Enggak boleh. Enggak boleh. Sedangkan yayasan ini juga enggak ngurus asrama yang saat ini kita support yang dikelola Pak Esrom. Mohon maaf kata, asrama tempat tinggal anak-anak, kayunya sudah rontok. Apa rayap? Kita jalan begini rayap turun. Apa serbuk-serbuk itu. Terus ranjang anak-anak, kalian lihat asrama yang kalian tidur di Jakarta. Wih mewah itu saya bilang. Asrama mereka pakai papan ranjangnya, hitam-hitam udah warnanya. Geli banget saya lihatnya, sampah pun ditumpuk barang-barang itu di atas ranjang itu. Kotor banget, sedih saya lihat mereka. Kamar mandi aja, maaf, tangan pengharapan yang bangunkan, bayangin. Nah saya bilang sama yayasan ini, sorry waktu saya lewat. Kalau enggak mau dikelola, kasih kami aja. Biar kita yang kelola. Kenapa saya minta dikasih kita, kenapa kita nggak bantu aja? Karena saya tahu gereja ini cari donatur untuk support asrama itu. Mereka datangkan donatur tuh sering. Mereka kasih tunjuk ini asrama kami. Kasihan kan orang kan, lihat jelek banget tempatnya. Nyumbanglah mereka, mohon maaf.
Kok tangan pengharapan nggak takut kelihatan anaknya bersih-bersih, bagus-bagus, nanti orang berhenti nyumbang? Enggak. Justru kalau yayasan ini diberkati, kalian semua harus keren-keren. Anak-anak harus bersih-bersih. Itu perubahan hidup. Dari kampung lecek sampai asrama tangan pengharapan bersih. Gitu dong. Nah saya akhirnya suruh Pak Esrom cari tanah lain. Pak Esrom punya tanah agak jauh, 1 jam. Ya, katanya mau dibangun rumah sakit lah segala macam. Ya sudahlah, sudah putus asa, saya mau beli tanah Pak Esrom. Sudah cari donatur untuk beli. Gak tahu, 2 donatur bilang mau bayar, batal-batal. Nah kalau bukan kehendak Tuhan, saya kasih tahu, kamu maksa sampai berdarah gak akan keluar. Saya bilang, Tuhan jauhkan saya dari membuat keputusan yang keliru. Doalah seperti itu. Jauhkan saya dari hal-hal yang menjauhkan saya dari rencana Allah. Tuhan jauhkan, gak jadi-jadi beli tanah Pak Esrom. Pak Esrom tahu sendiri kan. Akhirnya Pak Esrom cari lagi tanah dekat sekolah itu, kami sekarang sudah beli di situ. Kalau sudah rencana Tuhan, saya kasih tahu, gak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Tangan pengharapan akan bangun, di mana 3 lagi, berdoalah, pimpinan Tuhan saja yang jadi. Amin. Lalu visi besar yang tangan pengharapan emban untuk Indonesia. Itu kan visi tangan pengharapan. Yang Tuhan taruh di hati saya November 2018 yang lalu, saya sudah sampaikan di annual meeting di Bali. Yaitu melahirkan 1000 pemimpin masa depan Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Melahirkan 1000 pemimpin masa depan Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Karena kunci kemajuan daerah-daerah di Indonesia adalah dengan memiliki pemimpin-pemimpin di setiap wilayah yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, jadi dia tidak curi, dia mencintai rakyatnya, dia cerdas, kalau dia bodoh gimana majuinnya, dan berintegritas. Dana dari presiden ke setiap wilayah bukan kurang, tapi kurangnya integritas dan kecerdasan untuk mengelolanya. Kalau pemimpin-pemimpin itu cinta kepada rakyat, dia tidak akan mementingkan diri sendiri. 7 deklarasi pemimpin. Apa bunyinya? Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. 2, saya mengasihi sesama seperti diri saya sendiri. 3, hidup saya dan apa saja yang saya kerjakan adalah ibadah. 4, hidup saya harus jadi berkat bagi orang lain. 5, saya tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang banyak. 6, saya akan jadi pemimpin yang rajin, jujur, dan bertanggung jawab. 7, apa 7? Saya akan memajukan daerah saya dan hidup berkarya untuk Indonesia. Amin.